Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Membahas keberagaman suku di negara Indonesia, kita pasti sudah familiar tuh dengan tradisi-tradisi uniknya. Namun gue yakin kalian belum pernah dengar atau bahkan merasa familiar sama tradisi-tradisi unik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Penasaran seperti apa? Ya udah, kami persembahkan beberapa tradisi super unik yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Dongguan China. Buat para pria yang kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup, mungkin jalan-jalan di kota Dongguan bisa jadi solusinya nih guys. Jadi begini, di kota ini ada kebijakan selama bertahun-tahun di mana setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak aja. Karena kebijakan itu menyebabkan ketidakseimbangan antara populasi pria dan juga wanita. Jumlah pria di sana jauh lebih banyak dibandingkan wanita guys. Oleh karena itu, kebanyakan pria di kota itu memiliki pacar lebih dari satu orang, dan itu tuh merupakan hal yang sah-sah aja di kota Dongguan. Bahkan menurut masyarakat lokal, mencari pekerjaan lebih susah daripada mendapatkan pacar loh. Waduh, buat para jomblo-jomblo ngenes, siap-siap jadi playboy tuh kalau kesana. Krampus Night. Kalau biasanya pas bulan Desember orang-orang keingetan sama tradisi datangnya Sinterklas, ternyata guys pas tanggal 5 Desember malam ada tradisi paling unik bernama Krampus Night. Mempunyai wujud setengah setan dan juga setengah kambing, ternyata Krampus tuh berkeliling untuk mendatangi anak-anak yang punya sifat buruk dong. Ya, biar kayak memberikan mereka tuh semacam pelajaran gitu guys. Dalam cerita rakyat negara Austria, Krampus tuh digambarkan sebagai makhluk menyeramkan yang bakal menculik anak-anak ke sarangnya apabila mereka tuh punya sifat buruk. Cerita ini cukup populer kok di berbagai negara seperti Austria, Jerman, Hungaria, dan juga Republik Ceko. Walaupun toh ini aslinya nggak ada hubungannya sama perayaan Natal, tapi masih suka ditunggu-tunggu sama para masyarakat kok. Shani Singnapur. Shani Singnapur adalah sebuah desa di Maharashtra, India, di mana terkenal tuh dengan kuil Shani yang merupakan dewa agama Hindu. Nah, di desa ini guys memiliki tradisi unik karena semua rumah di sana tidak memiliki pintu ataupun jendela. Bahkan meskipun pemilik rumahnya lagi pergi keluar kota, mereka tidak peduli keamanan rumah dan tidak meminta tolong tetangga untuk mengawasi rumah mereka. Tapi yang keren ya guys, tidak pernah ada kasus pencurian di desa tersebut loh. Nah, ternyata orang-orang di sana tuh percaya barang siapa mencuri di desa ini akan segera dihukum dengan kebutaan dan juga nasib buruk selama 7,5 tahun. Terus, menurut masyarakat lokal, jika ada warga yang cemas dengan memasang pintu di rumahnya, maka ia akan mengalami kecelakaan di keesokan harinya guys. Karena mitos-mitos itulah, semua rumah di desa Maharashtra, India tidak memiliki pintu ataupun jendela sama sekali. Polterabend. Jangan kaget ya kalau tradisi pernikahan di tiap negara tuh punya keunikannya masing-masing. Contohnya aja tuh guys, tradisi bernama Polterabend dari negara Jerman yang selalu dilakukan pada hari Jumat terakhir sebelum hari pernikahan dilangsungkan. Nah, ritual ini biasanya tuh membuat pihak calon laki-laki datang ke rumah calon perempuan untuk memecahkan barang-barang keramik yang sudah terlebih dahulu disiapkan di kediaman mereka. Jadi pas pihak cowok datang, ya tinggal dilempar ke tanah doang deh. Nah, nantinya tuh guys, pecahan itu bakal dibersihkan sama kedua calon pasangan untuk dianggap sebagai pengingat kalau pernikahan mereka bakal melalui kondisi menderita dan juga senang secara bersama-sama. Walaupun nggak tahu sih asal-usul tradisi ini asli dari mana, tapi banyak sekali masyarakat yang percaya kalau ritual tersebut dilakukan untuk mengusir roh jahat. Dilempar rempah-rempah. Kalau di Indonesia, perayaan ulang tahun selalu disambut dengan sukacita. Ternyata ulang tahun ke-25 sebagai orang jomblo di Denmark bisa dianggap sebagai hal yang menakutkan loh. Soalnya mereka punya tradisi unik yaitu merayakan ulang tahun para jomblo dengan melemparinya memakai rempah dan juga bubuk kayu manis. Tenang aja, tradisi ini berlaku untuk para perempuan dan juga laki-laki ya.
Biasanya buat para pria dan juga wanita yang belum menikah bakal punya julukannya masing-masing. Untuk merayakannya pun mereka bakal ditarik ke tanah kosong, diikat biar nggak kabur, dilempar pakai rempah-rempah biar bubuk kayu manisnya bisa melekat di tubuh para jomblo itu. Udah gitu, kalau di ulang tahun ke-30 mereka juga tetap belum punya pasangan, biasanya sih malah dilempari pakai merica ya. Cuma santai aja nih guys. Hal ini lebih sering dianggap sebagai bercandaan dan bukan sesuatu yang bersifat membuli kok. Mereka melakukan itu biar orang tersebut nggak kesibukan bekerja dan mulai serius mencari pasangan. Melompati bayi. Iya, kalian nggak salah dengar kok guys. Ada tradisi melompati bayi yang berasal dari negara Spanyol. Tradisi ini disebut sebagai El Colacho, sebuah tradisi unik yang sudah ada sejak tahun 1620 dan diadakan setiap tahunnya dalam perayaan agama Katolik Corpus Christi. Umumnya, tradisi melompati bayi itu sering diadakan di Provinsi Burgos, Spanyol guys. Tapi kenapa harus melompati bayi sih? Cara ini dipercaya tuh mampu menghilangkan sial dan juga membersihkan bayi dari dosa, sekaligus memastikan mereka untuk melewati kehidupan yang terjaga dari roh jahat. Namun guys, El Colacho cuma berlaku untuk bayi-bayi yang baru saja lahir dalam jangka waktu 1 tahun. Ayah-ayah kandung dari para bayi akan menggunakan kostum iblis berwarna kuning merah lalu melompati bayi mereka satu persatu. Waduh, unik sekali ya tradisi orang Spanyol ini guys. Kalau di daerah kalian masing-masing ada tradisi apa aja tuh guys untuk para bayi yang baru lahir? Keju berguling. Keju berguling atau cheese rolling adalah tradisi ekstrim yang sudah berlangsung selama 200 tahun di Cooperstown, Inggris. Di dalam festival tradisional itu, para pemuda dan orang dewasa bisa menjadi peserta yang akan berguling dari atas bukit untuk mengejar sebuah keju berguling. Awalnya, mereka harus mengantri selama berjam-jam dan berjalan ke puncak bukit untuk mendapatkan giliran. Setelah sejumlah peserta disusun, mereka pun akan memulai lombanya dengan menggulingkan keju. Setelah kejunya digulingkan ke bawah bukit, para peserta akan berlari, berguling, berjatuhan dari atas ke bawah untuk mencapai garis finish dan menangkap kejunya. Barang siapa yang berhasil menangkap keju atau sampai di garis finish terlebih dahulu, mereka adalah pemenangnya guys. Kalau dilihat-lihat, tradisi ini sungguh sangat ekstrim karena bisa membuat tubuh kita terluka ya. Para peserta dalam tradisi ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa dan memang rela mengambil resikonya guys. Tapi please jangan ditiru ya, ini termasuk kegiatan yang berbahaya loh. Famadihana. Masyarakat Madagaskar memiliki tradisi super unik yang bernuansa horor bagi kebanyakan orang di negara lain. Ya gimana enggak coba, tradisi tersebut harus mengeluarkan jasad para leluhur mereka dari dalam kubur untuk disuguhi sebuah acara adat yang sakral. Masyarakat sana percaya selama jasad belum membusuk sepenuhnya, maka roh leluhur itu masih tetap hidup dan bisa berkomunikasi dengan kerabat mereka. Namun di samping kesan horornya, Famadihana itu merupakan tradisi turun-temurun untuk menunjukkan rasa cinta dan juga hormat kepada para leluhur di sana guys. Sama seperti masyarakat Toraja di Indonesia dengan tradisi manenenya guys. Masyarakat Madagaskar juga memulai upacara sakral ini dengan memutar musik yang sangat kencang diselingi acara makan-makan bersama. Saat itu juga mereka akan menari dengan para jasad leluhurnya. Nah, kalau acaranya sudah kelar, jasad para leluhur pun akan dikembalikan ke kuburannya masing-masing guys. Tidak lupa juga tuh, para kerabat yang masih hidup akan memberikan hadiah berupa uang, minuman alkohol, dan benda-benda kesukaan dari para leluhur mereka. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.